Tahun 1957, dunia sedang berada di tengah ketegangan Perang Dingin. Saat Amerika dan Uni Soviet berlomba menebar pengaruh, sebuah keputusan mengejutkan muncul dari Washington, membantu Iran, negara kerajaan yang dipimpin Shah Mohammad Reza Pahlavi, mengembangkan tenaga nuklir. Lewat program bernama Atoms for Peace, Amerika Serikat memberikan Iran akses pada teknologi nuklir, lengkap dengan pelatihan ilmuwan dan pembangunan fasilitas. Tujuannya jelas, membuat Iran sekutu strategis di Timur Tengah yang kuat secara energi dan loyal secara politik. Tahun 1967, sebuah tonggak sejarah terjadi. Reaktor penelitian pertama Iran, TRR, Tehran Research Reactor, mulai beroperasi dengan bahan bakar uranium dari Amerika. Proyek ini bukan sembarangan. Iran juga menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT, pada 1970, memperlihatkan komitmen untuk menggunakan teknologi ini secara damai. Namun, di balik layar, ambisi Shah jauh lebih besar. Ia tidak hanya menginginkan energi untuk rumah-rumah penduduk. Ia bermimpi menjadikan Iran sebagai kekuatan modern dengan teknologi nuklir kelas dunia, bahkan menyusun rencana untuk membangun 23 reaktor dalam 20 tahun ke depan. Disinilah segalanya mulai berubah. Meskipun dunia memandang Iran sebagai sekutu yang aman dan stabil, bayang-bayang revolusi, konflik internal, dan kebangkitan ideologi baru perlahan menyelinap ke dalam tubuh negara. Iran sedang bersiap menjadi kekuatan nuklir damai, tetapi tak ada yang tahu bahwa kelak dunia akan memandang program ini dengan kecurigaan, ketakutan, bahkan ancaman perang. Tahun 1979 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Jalanan Teheran membara, rakyat marah. Shah Mohammad Reza Pahlavi, sang penguasa yang selama ini dijuluki polisi Amerika di Teluk, terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Di tengah gelombang protes besar-besaran yang dipenuhi suara Allahu Akbar dari atap rumah warga, seorang ulama bernama Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan dan langsung mengambil alih kekuasaan. Iran resmi menjadi Republik Islam, dan sistem pemerintahan sekuler diganti menjadi teokrasi Syiah yang revolusioner. Seluruh tatanan negara berubah, termasuk program nuklir. Pemerintahan baru menganggap program nuklir warisan Shah sebagai simbol imperialisme Barat. Semua proyek dihentikan. Hubungan dengan Amerika Serikat memburuk drastis. Krisis terbesar datang saat sekelompok mahasiswa merebut kedutaan besar Amerika di Teheran dan menyandera 52 diplomat selama 444 hari. Peristiwa ini memicu trauma mendalam di Amerika Serikat dan menjadikan Iran musuh nomor satu. Sementara itu, perang pecah di perbatasan. Saddam Hussein, diktator Irak, menyerang Iran pada 1980. Perang ini berlangsung selama 8 tahun dan menewaskan lebih dari 1 juta orang dari kedua belah pihak. Iran, dalam kondisi baru pulih dari revolusi, terpaksa bertahan dengan persenjataan seadanya. Anehnya, justru dalam kehancuran perang, benih ambisi baru mulai tumbuh. Pemimpin Iran sadar bahwa kekuatan konvensional tidak cukup. Mereka butuh senjata yang bisa membuat musuh berpikir dua kali. Bukan tank, bukan pesawat, tapi sesuatu yang lebih besar, senjata nuklir. Setelah perang 8 tahun yang brutal melawan Irak, Iran berdarah-darah, infrastruktur hancur, ekonomi lumpuh. Tapi yang paling membekas adalah satu hal, dunia tak datang membantu. Bahkan negara-negara Arab dan Barat justru mendukung Irak secara diam-diam. Pelajaran itu membekas di benak para pemimpin Iran. Jika ingin dihormati, kami butuh kekuatan yang membuat lawan gentar. Kami tak boleh bergantung pada siapapun. Diam-diam, Iran mulai membangkitkan kembali program nuklirnya. Tapi kali ini, bukan di bawah sorotan internasional, melainkan dari bawah tanah, secara tersembunyi, dengan strategi yang jauh lebih licik. Tokoh kunci dalam kebangkitan ini adalah Dr. Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan fisika yang nyaris tak pernah muncul di hadapan publik. Dialah ayah dari program nuklir militer Iran. Ia merancang program dengan kode AMAD, mencakup pengembangan bom nuklir mini yang bisa dipasang di hulu rudal balistik. Tahun 1987 menjadi titik balik.
Iran dilaporkan membeli cetak biru pengayaan uranium dari jaringan gelap ilmuwan Pakistan Aqi Khan, arsitek bom nuklir Islamabad. Bersama timnya, Iran membangun sentrifugal di lokasi-lokasi terpencil seperti Natanz, yang bahkan satelit pun sulit mendeteksi. Iran juga mulai bekerja sama dengan negara lain secara sembunyi-sembunyi, dari Rusia, Cina, hingga Korea Utara, untuk mempercepat pengayaan uranium, memperkuat laboratorium, dan mempelajari teknologi rudal. Sementara itu, ke dunia internasional, Iran tetap tersenyum. Program kami hanya untuk energi damai, kata mereka. Namun di dalam tanah Iran, logam uranium mulai berputar, dan niat damai itu semakin kabur batasnya. Tahun 2002, sebuah konferensi pers kecil di Washington mendadak mengguncang dunia. Seorang pembicara dari kelompok oposisi Iran, NCRE, National Council of Resistance of Iran, mengumumkan penemuan dua fasilitas nuklir rahasia milik Teheran, Natanz dan Arak. Keduanya tidak tercantum dalam laporan resmi ke Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Natanz ternyata adalah kompleks pengayaan uranium yang telah dibangun jauh di bawah tanah, dengan dinding pelindung beton berlapis baja. Sedangkan Arak merupakan fasilitas air berat. Seringkali diasosiasikan dengan produksi plutonium, bahan utama bom nuklir generasi kedua. Dunia geger. Inspektur IAEA langsung dikirim untuk memeriksa lokasi. Hasilnya mencengangkan. Iran telah memasang ratusan sentrifugal dan sedang mempersiapkan ribuan lainnya. Bahan uranium telah diimpor secara ilegal, dan sebagian proses sudah mendekati tingkat pengayaan tinggi yang biasa digunakan untuk senjata. Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush menuduh Iran menipu dunia dan diam-diam membuat bom. Israel menyatakan bahwa Iran hanya tinggal beberapa tahun lagi dari membuat senjata nuklir operasional. Sementara Eropa mencoba berdiplomasi, Iran bersikeras bahwa semua ini adalah bagian dari program energi damai. Sebuah narasi yang terus diulang tanpa henti di media nasionalnya. Di dalam Iran, publik dibanjiri kebanggaan. Iran berdiri di atas kaki sendiri. Tapi di luar negeri, dunia mulai berbicara dalam bahasa lain. Sanksi, tekanan, dan ancaman militer. Untuk pertama kalinya sejak revolusi 1979, Iran kembali berada di bawah pengawasan global. Namun yang tak disadari dunia adalah semakin ditekan, semakin keras pula Iran melawan. Setelah fasilitas rahasianya terbongkar, Iran menghadapi badai sanksi internasional. Ekonomi lumpuh, rakyat tercekik, dan dunia bersatu untuk memaksa Teheran menghentikan program nuklirnya. Tapi Iran memilih jalan berbeda, jalan perlawanan asimetris. Saat Barat fokus pada uranium dan sentrifugal, Iran memperkuat aset lain yang lebih menakutkan, rudal balistik dan jaringan proksi bersenjata di seluruh Timur Tengah. Dari balik tirai revolusi Islam, lahirlah IRGC Quds Force, unit elit yang bergerak di luar negeri, dipimpin oleh tokoh karismatik Qasem Soleimani. Dialah arsitek jaringan bayangan Iran yang kini menjangkau dari Lebanon hingga Yaman. Di Lebanon, Iran memperkuat Hezbollah, kelompok bersenjata yang tidak hanya melawan Israel, tetapi juga menjadi pion penting dalam strategi kawasan. Di Irak, Iran membina milisi Syiah. Di Suriah, mereka mendukung Bashar al-Assad dengan logistik, drone, dan tentara bayangan. Di Yaman, mereka mendukung pemberontak Houthi untuk menghantam sekutu ISIL, Arab Saudi. Namun kekuatan fisik tak berhenti di darat. Iran meluncurkan Shahab 3, rudal jarak menengah yang mampu mencapai Israel, dan Sajil 2, rudal berbahan bakar padat yang lebih cepat dan sulit dideteksi. Beberapa sumber intelijen bahkan menyebutkan bahwa rudal-rudal ini bisa membawa hulu ledak nuklir mini jika pengembangan nuklir Iran selesai. Semua ini dilakukan di tengah tekanan global. Tapi di mata para pemimpin Iran, inilah perang suci tanpa peluru langsung. Mereka tidak butuh pasukan yang berbendera, cukup dengan proksi yang loyal dan rudal yang tak bisa dicegat. Dunia pun mulai menyadari, Iran tak lagi hanya ancaman karena nuklirnya. Ia menjadi jenderal bayangan, mengobarkan perang di banyak tempat, tanpa harus hadir secara resmi di medan tempur. Ketika diplomasi gagal dan sanksi tak cukup menggoyahkan Iran, musuh-musuh Teheran mulai menggunakan cara lain, pembunuhan dan sabotase diam-diam. Perang pun bergeser,
dari ruang rapat ke jalanan gelap dan jaringan komputer. Tahun 2010, dunia dikejutkan oleh Stuxnet, malware canggih yang menyusup ke dalam sistem industri Iran. Virus ini bukan virus biasa. Ia dirancang khusus untuk menyerang sentrifugal nuklir di Natanz, membuat alat-alat itu berputar tak terkendali hingga rusak tanpa terdeteksi. Belakangan terungkap, Stuxnet adalah hasil kerja sama rahasia antara Amerika Serikat dan Israel, bagian dari operasi siber bernama Operasi Olympic Games. Akibatnya, ribuan sentrifugal hancur. Program nuklir Iran sempat mundur beberapa tahun, tapi bukan itu saja yang terjadi. Mulai 2010 hingga 2012, 5 ilmuwan nuklir Iran dibunuh satu persatu. Mereka ditembak dari atas motor, mobilnya diledakkan, atau dikejutkan dengan bom magnetik yang ditempelkan di sisi kendaraan. Semua pembunuhan ini dilakukan dengan presisi profesional. Iran menuduh Mossad, Badan Intelijen Israel, sebagai dalang. Dan meski Israel tak pernah mengaku, banyak pihak percaya bahwa itu adalah sinyal tegas. Kami tahu siapa kamu, dan kami bisa menjangkaumu dimanapun. Tahun 2013, dunia kembali mencoba diplomasi. Setelah bertahun-tahun ketegangan, sebuah momentum muncul. Hassan Rouhani terpilih sebagai Presiden Iran. Seorang tokoh moderat yang dikenal sebagai wajah damai Teheran di mata dunia. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Jerman, membentuk P5+1. Mereka duduk di satu meja dengan Iran dalam perundingan paling menegangkan di abad ke-21. Tujuannya, membatasi program nuklir Iran, mencegah bom atom, dan menghindari perang besar. Negosiasi ini berlangsung 12 tahun, dengan tarik ulur, ancaman, dan jeda diplomatik yang tegang. Tapi pada tahun 2015, kesepakatan bersejarah akhirnya tercapai, JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Dalam perjanjian ini, Iran setuju mengurangi 98% cadangan uranium, mengurangi jumlah sentrifugal dari 20.000 menjadi 6.000, mengizinkan inspeksi mendadak oleh IAEA, dan menghentikan pembangunan reaktor di Arak. Sebagai imbalan, sanksi internasional dicabut. Ratusan miliar dolar aset Iran yang dibekukan dibebaskan. Dunia bernapas lega. Tapi, benarkah semua ini niat baik? Banyak pihak, terutama di Israel dan negara-negara Teluk, percaya Iran hanya bermain waktu. Mereka tidak mundur. Mereka hanya menunda, kata Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, di depan PBB sambil mengangkat gambar bom nuklir sebagai peringatan. Laporan intelijen menyebutkan, Iran tetap merahasiakan situs-situs militer. Program rudal balistik terus berjalan, dan beberapa pengayaan uranium tetap dilakukan diam-diam di fasilitas tersembunyi. Perjanjian ini bukan akhir dari krisis, justru menjadi awal babak baru, karena dunia mulai terbelah. Mana yang percaya pada diplomasi, dan mana yang bersiap menghadapi Iran bersenjata nuklir suatu hari nanti. Tahun 2018, dunia terkejut. Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, secara sepihak menarik diri dari JCPOA, perjanjian nuklir yang telah dibangun selama lebih dari 1 dekade. Dalam pidato keras di Gedung Putih, Trump menyebut perjanjian itu sebagai kesepakatan paling buruk dalam sejarah, menuduh Iran tetap mendukung terorisme, mengembangkan rudal balistik, dan menipu dunia dengan memperkaya uranium secara diam-diam. Tak hanya keluar, Wilson juga menerapkan kembali sanksi ekonomi brutal, dikenal sebagai Maximum Pressure Campaign. Akses perdagangan Iran dibekukan, perusahaan asing dipaksa memutus kontrak, dan ekonomi Iran pun kembali terjun bebas. Teheran marah. Dalam 1 tahun, Iran mulai melanggar isi kesepakatan secara bertahap. Mereka meningkatkan pengayaan uranium di atas batas 3,67%, mengaktifkan kembali ribuan sentrifugal canggih, dan membatasi akses inspeksi internasional ke fasilitas sensitif. Namun, kejutan terbesar datang di awal 2020. Sebuah serangan udara drone AS di Baghdad menewaskan Qasem Soleimani, jenderal legendaris IRGC, yang dianggap otak di balik jaringan proksi Iran di Timur Tengah. Bagi Iran, ini adalah deklarasi perang. Jutaan rakyat turun ke jalan dalam pemakaman Soleimani, meneriakkan balas dendam. Pemerintah Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Al-Aysan di Irak dan menegaskan,
kami tak lagi terikat pada kesepakatan nuklir. Hubungan pun kembali ke titik beku. Eropa tak mampu menahan Iran. Rusia dan Cina mulai mendekat ke Teheran. Dan Israel bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Iran yang mampu menciptakan bom atom dalam waktu singkat. Dunia kembali berada di ambang krisis besar. Dan Iran, mereka tak hanya bertahan di bawah tekanan. Mereka berkembang, mengasah senjata, membangun aliansi baru, dan mengirim pesan. Kami tidak akan tunduk. Tahun 2022 hingga kini, ketegangan tak mereda. Justru meningkat dengan pola yang lebih sunyi, lebih tersembunyi, lebih tak terduga. Laporan-laporan intelijen internasional, termasuk dari IAIA, mulai menyampaikan kekhawatiran serius. Iran telah mengumpulkan uranium yang diperkaya hingga level 60%. Hanya satu langkah lagi menuju 90%, batas untuk senjata nuklir. Di situs Fordow, yang dibangun di dalam gunung untuk menghindari serangan udara, ribuan sentrifugal IR-6 bekerja hampir tanpa henti. Iran berdalih mereka butuh uranium untuk riset medis, tapi para ahli sepakat, tak ada kebutuhan sipil yang memerlukan level pengayaan setinggi itu. Beberapa ilmuwan yang membelot dari Iran mengatakan secara anonim bahwa desain hulu ledak mini sudah diuji secara virtual. Bahkan pernah dilakukan simulasi bawah tanah tanpa bahan nuklir aktif, mirip dengan tahap awal pengujian bom. Israel, yang sejak awal menolak kesepakatan JCPOA, menyatakan bahwa waktu diplomasi telah habis. Mereka secara terbuka mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran jika perlu, bahkan tanpa dukungan Amerika. Di sisi lain, Teheran justru membentuk aliansi militer teknologi yang lebih dalam dengan Rusia dan Cina. Mereka bertukar teknologi drone, rudal, dan bahkan memperluas kerjasama militer laut di Teluk Persia. Yang paling mencemaskan, Iran kini menguasai semua unsur penting dalam pembuatan bom nuklir. Bahan fisil, uranium tingkat senjata, teknologi peledak dan hulu ledak, rudal balistik pengangkut jaringan perlindungan bawah tanah. Namun satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Iran sungguh-sungguh ingin membuat bom? Atau apakah ini hanyalah permainan tekanan, agar dunia tetap takut dan segan? Para analis terbelah. Tapi satu hal yang pasti, Iran hari ini bukan lagi Iran tahun 1979. Mereka telah menjadi kekuatan yang membentuk ulang peta politik global, bukan dengan pasukan besar, tapi dengan kombinasi ideologi, strategi, dan senjata yang tak terlihat. Hari ini, dunia berdiri di persimpangan sejarah. Iran berada di titik paling dekat menuju kemampuan senjata nuklir sejak revolusi 1979. Mereka punya ilmu, punya teknologi, punya rudal, dan yang terpenting, punya alasan politik dan ideologis untuk tetap bertahan dalam jalur ini. Namun, belum ada bom, belum ada uji coba, belum ada ledakan bawah tanah. Mengapa? Para analis menilai, Iran tak ingin senjata itu untuk digunakan, tetapi untuk ditakuti. Sama seperti Korea Utara, Teheran tahu satu hal. Begitu kamu punya bom, kamu tidak lagi bisa diserang. Kamu dihormati, bukan ditekan. Tetapi di sisi lain, musuh-musuh Iran tak tinggal diam. Israel terus melakukan operasi sabotase, membunuh ilmuwan, menghancurkan fasilitas dengan bom waktu atau drone siluman. Amerika memperkuat kehadiran militernya di kawasan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai mendekat ke teknologi nuklir juga, dengan alasan keseimbangan. Dunia pun berada dalam dilema. Jika Iran punya bom, perlombaan senjata Timur Tengah dimulai. Jika Iran diserang lebih dulu, perang besar bisa meledak, yang bisa menyapu Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, bahkan Teluk Persia. Dan jika diplomasi gagal lagi, mungkin sudah tak ada jalan pulang. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Iran akan membuat bom, tapi apakah dunia siap jika mereka melakukannya? Iran ditakuti bukan hanya karena nuklirnya, tapi karena kombinasi yang mengerikan. Ideologi keras, teknologi tinggi, strategi cerdas, dan tekad baja untuk bertahan. Di bawah bayang-bayang sejarah panjang dan luka dalam, mereka membangun kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Dunia terus memantau. Namun mungkin, yang seharusnya ditakuti bukan hanya senjata yang bisa meledak,
melainkan keheningan sebelum ledakan itu terjadi.